Bab 366 Pengumpulan. Ini adalah sebuah cekungan raksasa, yang udaranya dipenuhi dengan kabut spiritual di dalamnya, seseorang sepertinya tidak dapat melihat langit dan cakrawala. Pada saat ini, fluktuasi energi spiritual yang sangat tidak menentu menyapu keluar dari pusat cekungan ini, menyebabkan kabut spiritual di udara sekitarnya terguncang sampai tidak bisa menyebar lebih dekat. Bang! Bang! Energi spiritual menyembur keluar dari pusat cekungan, sementara aura pedang melolong. Di bawah konfrontasi ini, tanah di bawah mulai runtuh saat celah raksasa terus terbentuk dan meluas tanpa henti. Jika seseorang mengalihkan pandangan mereka ke arah asal tontonan ini, seseorang akan melihat dua sosok berkedip seperti kilat saat mereka saling menyilangkan tangan. Setiap pertukaran akan menimbulkan suara yang sangat keras. Jika diperhatikan lebih dekat, orang akan melihat bahwa salah satu sosok itu ramping dan anggun, dengan satu set pakaian hitam yang membungkus tubuhnya yang ramping dan indah, pedang hitam panjang yang dibawa dengan aura pedang yang sangat cepat dan tajam yang menyapu. Sosok yang tidak asing ini, tentu saja, adalah Luo Li. Namun, pada saat ini, lawannya saat ini bukanlah Wu Jia, yang pernah dia lawan sebelumnya. Sosok di seberangnya adalah seorang pria kurus yang tampak seperti sekantong tulang. Orang ini adalah Mugu, peringkat ketiga di peringkat Dewan Hadiah. Permukaan tubuh Mugu itu berkilau dalam kekaguman putih berkilau seolah-olah memancar dari tulang-tulangnya. Pada saat ini, tubuhnya yang tampak kurus dan layu tampak mengandung kekuatan yang sangat kejam. Sebuah pisau tulang dipegang di tangannya saat dia bertarung melawan Luo Li. Keduanya akan meletus dengan serangan yang cukup mencengangkan saat mereka berbenturan, bahkan menyebabkan udara di sekitarnya terbelah oleh mereka. Sejumlah tokoh hadir di belakang Mugu saat mereka berdiri di puncak gunung. Mengamati pertempuran yang terjadi di depan mereka, keheranan hadir di mata mereka. Jelas, mereka tidak pernah menyangka bahwa Mugu benar-benar akan dihalangi oleh gadis muda yang begitu cantik. Haha, aku tidak pernah membayangkan bahwa Akademi Spiritual Langit Utara akan menghasilkan murid yang luar biasa. Pemuda ini mampu memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Dia benar-benar tidak sederhana, kata seorang pria yang membawa tombak panjang sambil tersenyum sambil melihat dengan takjub pada pertempuran di depannya. Teng Long, saya khawatir kamu pun tidak akan mampu menghadapi gadis ini, kata Wu Jia sambil tersenyum tipis. Dari pertukaran sebelumnya dengan Luo Li, dia dapat menentukan bahwa Luo Li benar-benar sangat tangguh. Dia telah mengatur banyak arah spiritual untuk melawannya, yang ditangani oleh Luo Li dalam satu tebasan. Meskipun kata-katanya tidak terdengar bagus, pria bernama Teng Long itu mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Meskipun Wu Jia hanya berada di peringkat kelima dalam peringkat Dewan Karunia, bagaimanapun juga, dia adalah Master Arah Spiritual kelas 5. Jika seseorang benar-benar berbicara tentang tingkat kesulitan untuk ditundukkan, dari sudut pandang tertentu, dia bahkan lebih tangguh daripada dua orang kejam dari tahap penyempurnaan surgawi tahap tengah, Mugu dan Gui Xiong. Saya pernah mendengar bahwa Mao Jiang dan Qi Yu dikalahkan. Wu Jia menganggukkan kepalanya, menjawab, mereka dikalahkan oleh seorang siswa bernama Mu Chen. Selain itu, orang itu seharusnya pergi untuk menyelamatkan Shen Changsheng dan Li Xuantong. Apa gunanya menyelamatkan mereka? Keduanya diracuni oleh racun naga iblis. Jika mereka diselamatkan sekarang, mereka hanya akan menjadi beban bagi mereka. Di sisi lain, seorang pria yang dipenuhi tanda kepala harimau berbicara sambil mengerutkan bibirnya. Orang ini adalah Wang Hu, peringkat ke-9 di peringkat Dewan Hadiah. Mo Longzi belum kembali. Sepertinya mengalahkan Lin Zeng dan dua orang lainnya akan menghabiskan banyak waktunya. Teng Long berbicara sambil melihat sekelilingnya. Tiga jenderal besar dari aula hukuman juga merupakan karakter yang luar biasa. Bahkan Mo Longzi harus menghabiskan waktu untuk mengalahkan mereka satu per satu. Dengan senyum tipis, Wu Jia menjawab, namun, tidak apa-apa. Terlepas dari bagaimana mereka berjuang, hasilnya akan tetap sama. Satu-satunya hal yang harus kita lakukan adalah menatap orang-orang dari Akademi Spiritual Surga Utara. Saat Mo Longzi muncul, bersiaplah untuk menahan mereka semua di sini. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, tatapannya yang menyeramkan menatap ke kejauhan seperti ular berb di puncak gunung yang terletak di sana. Ada beberapa sosok yang berdiri, yaitu He Yao, Su Xuan dan anggota Akademi Spiritual Surga Utara lainnya. Namun, pada saat ini, wajah mereka penuh dengan kesedihan. Mereka juga dapat merasakan bahwa Wu Jia dan kelompoknya saat ini sedang menatap mereka. Setelah berjabat tangan dengan kelompok orang itu, He Yao dan yang lainnya tahu bahwa setiap orang dalam kelompok itu ganas dan kejam. Jika Lin Zeng dan dua jenderal besar lainnya ada di sekitar, mereka tidak akan merasa takut. Namun, saat ini, semua orang sudah berkumpul,
tetapi Lin Zeng dan dua lainnya belum muncul. Menyebabkan mereka merasakan kegelisahan. Sebelumnya, musuh mereka telah memutuskan untuk menangkap mereka semua. Satu-satunya hal yang mencegah mereka melakukannya adalah kedatangan Luoli dan halangan berikutnya dari Mugu yang sangat kuat, menyebabkan musuh mereka diam-diam menahan tindakan mereka. Namun, mereka tahu bahwa non-agresi ini tidak dapat bertahan terlalu lama, karena mereka tidak dapat mengandalkan satu orang, Luoli, untuk menghalangi sekelompok orang jahat yang menatap mereka. Tepatnya kemana perginya orang bernama Mu Chen itu. Dalam situasi saat ini, mereka sangat membutuhkan orang-orang dengan kekuatan yang sebanding dengan tahap penyelesaian surgawi tahap tengah untuk mengejutkan dan mengintimidasi lawan mereka dalam kelompok orang mereka. Selain Lin Zeng dan dua jenderal besar lainnya, satu-satunya orang di level itu adalah Mu Chen dan Luoli. Namun, Luoli sekarang sedang terjerat oleh Mugu, dan Mu Chen belum menunjukkan dirinya sejak awal. Memikirkan hal itu, Su Xuan dan yang lainnya menggelengkan kepala karena tidak berdaya saat memasuki wilayah terpencil barat, mereka segera dipisahkan. Oleh karena itu, mereka tidak tahu kemana tepatnya Mu Chen pergi. Ada kemungkinan sesuatu telah terjadi pada kakak senior Lin Zeng dan dua jenderal besar lainnya, kata seorang ahli dari aula hukuman dengan ekspresi yang sedikit gelap. Sambil mengatupkan giginya, dia melanjutkan, Mo Longzi belum menunjukkan dirinya sejak awal. Saya curiga dia pergi untuk berurusan dengan mereka. Mendengar kata-katanya, Su Xuan dan yang lainnya terdi secara alami, mereka juga memikirkan hal ini. Namun, situasi mereka saat ini sudah jauh dari kata baik. Saat ini, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah berharap kakak senior Lin Zeng dan dua jenderal besar lainnya dapat menangani Mo Longzi. Dengan begitu, situasi saat ini akan benar-benar dibalik oleh mereka. Itulah yang mereka tunggu-tunggu sekarang. Bang! Sementara kedua belah pihak diam-diam menunggu hasil antara Mo Longzi dan Lin Zeng dan dua lainnya, konfrontasi yang terjadi di langit menjadi semakin intens. Aura pedang tak terbatas melolong, muncul mirip dengan sungai aura pedang, memaksa Mugu untuk mundur. Saat aura pedang menyapu tubuhnya, aura pedang itu membawa luka-luka berlumuran darah, namun demikian, Mugu tampaknya tidak peduli sedikit pun. Kulit yang tersayat-sayat memperlihatkan tulang-tulang putih yang padat di bawahnya. Berkilau dengan kilau dan cahaya, tulang-tulang itu tampak sekuat dan sekuat baja. Mugu ini jelas telah mengembangkan beberapa seni ilahi pemurnian tubuh yang sangat kuat. Oleh karena itu, mampu menahan serangan aura pedang Luoli. Benar-benar gadis yang merepotkan untuk dihadapi. Melihat tubuhnya yang berlumuran darah, Mugu mulai tertawa. Suara tawanya layu dan serak, terdengar sangat menusuk telinga. Lagi pula, kenapa kau bertahan dengan gigih? Aku tahu bahwa kalian sedang menunggu tiga jenderal besar dari aula hukuman. Namun, mereka pasti akan ditangani oleh Mo Longzi. Ketika dia tiba, akhir hidup kalian sudah terjamin. Menghadapi kokoknya, Luoli tidak peduli sedikit pun. Sebaliknya, serangannya tumbuh semakin kejam dan ganas saat aura pedang tak terbatas menyembunyikan langit dan menutupi bumi sambil menyapu ke arah Mugu. Wosh! Saat Luoli meningkatkan keganasan serangannya, suara mendesing terdengar dari kejauhan. Menggigil seketika mengguncang pikiran semua orang, sebelum langsung mengalihkan pandangan mereka ke arah asal suara. Di sana, lapisan kabut spiritual yang pekat tersebar, sebelum sesosok tubuh melesat dengan cepat dari dalam. Seperti iblis, dia muncul di langit cekungan. Sosok itu ditutupi jubah hitam, dengan pedang hitam di punggungnya. Ekspresi apatis tergantung di wajahnya, sementara tanda naga hitam jahat muncul di bagian tengah dahinya, menyebabkan aura bengis dan tirani muncul di sekeliling tubuhnya. Itu adalah Mo Longzi. Setelah melihat sosok seperti Dewa Iblis, tubuh Su Xuan dan yang lainnya menjadi dingin dan berkeringat, dan ketika mereka melihat ke belakang Mo Longzi, wajah mereka langsung menjadi pucat. Tiga sosok berlumuran darah melayang di belakang Mo Longzi. Aura mereka tertekan, sementara tampak seperti koma akibat cedera. Itu senior Lin Zeng dan dua lainnya. Seluruh tubuh mereka menjadi dingin dan berkeringat, sementara getaran tak terkendali mengguncang tuh dengan mata yang diliputi keterkejutan dan kengerian, mereka menatap tiga orang di belakang Mo Longzi. Mo Longzi sebenarnya sangat menakutkan. Bahkan Lin Zeng dan dua orang lainnya tidak dapat mengalahkannya. Haha, kamu akhirnya berurusan dengan mereka. Di puncak gunung yang lain, setelah melihat tiga sosok di belakang punggung Mo Longzi, sudut mata Gui Xiong melonjak dan bergerak-gerak, sebelum berbicara dengan tawa yang hangat. Mo Longzi menganggukkan kepalanya dengan acuh dengan lambaian tangannya, dia melemparkan Lin Zeng yang terluka parah dan dua lainnya ke arah puncak gunung, sebelum menjawab dengan suara apatis, mereka layak menjadi tiga jenderal besar aula hukuman. Bahkan aku harus membuang waktu untuk menghadapi mereka satu per satu.
Mengalihkan pandangannya ke arah pertempuran antara Luoli dan Mugu, Mo Longzi dengan samar menyipitkan matanya, sementara sedikit keterkejutan muncul di dalamnya, selain Shen Changsheng dan Li Xuantong, serta 3 jenderal besar dari Aula Hukuman, aku tidak pernah berpikir bahwa Akademi Spiritual Langit Utara akan menghasilkan siswa luar biasa lainnya. Ada satu anak nakal lagi yang memiliki kemampuan dia menerobos halanganku dan memblokir sensor arai spiritualku yang telah aku atur di dalam kabut spiritual. Dia seharusnya pergi untuk menyelamatkan Shen Changsheng dan Li Xuantong, jawab Wu Jia sambil tersenyum tipis. Dia pergi untuk menyelamatkan mereka. Gumam Mo Longzi dengan sedikit mengangkat alisnya, sebelum melanjutkan untuk tertawa apatis dengan suara keras, Shen Changsheng dan Li Xuantong hampir saja menjadi cacat karena racun naga iblis saya, bahkan jika mereka diselamatkan, mereka akan berubah menjadi beban. Biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Kita hanya perlu menangkapnya nanti, dan hanya itu saja. Sambil memberikan jawabannya, dia menatap Susuan dan kelompok mereka yang berdiri di kejauhan setelah menilai kekuatan relatif mereka, dia menarik pandangannya tanpa peduli sedikit pun tentang mereka. Sampai tahap ini, seluruh situasi pada dasarnya berada dalam genggaman tangannya. Gui Xiong, bantu Mu Gu menghabisinya. Jangan buang waktu lagi, kata Mo Longzi dengan lambaian tangannya. Haha, menggunakan keunggulan numerik untuk menggertak orang lain sepertinya tidak terlalu bagus, kan? Gui Xiong berbicara dengan senyum berseri, namun, terlepas dari kata-kata apa yang dia ucapkan, dia sudah mengeluarkan kapak raksasanya. Dengan hentakan, sosoknya melesat keluar. Di saat berikutnya, dengan kekuatan yang bisa membelah gunung, dan kekaguman yang tak tertandingi dari kapak, meraung dengan gila saat kapak itu membelah ke arah Luoli. Bang! Melihat ini, bilah tulang di tangan Mu Gu dengan marah menebas, mengirimkan pedang melengkung bercahaya sepanjang 100 kaki yang melengkung dengan keras menebas ke arah Luoli. Dua tahap tengah tahap penyelesaian surgawi menyerang secara bersamaan, menyebabkan serangan yang dihasilkan meningkat secara drastis dalam kekuatan. Saat serangan mereka menuju ke arah Luoli, wajah cantiknya berubah menggenggam pedang panjangnya dengan erat dengan tangannya yang seperti batu giok, sungai pedang aura menyapu, melindungi seluruh tubuhnya. Wosh! Saat serangan bertabrakan, langit tampak terbelah seketika. Dengan sebuah rana, sosok halus Luoli melesat kembali, turun ke puncak gunung. Sebuah bayangan memerah melintas di wajahnya yang cantik sementara darah dan energi spiritual di dalam tubuhnya bergejolak dan berguling. Melihat tontonan di depan mereka, wajah Susuan dan kelompoknya berubah. Musuh mereka telah memutuskan untuk mulai menghabisi mereka. Dengan kekuatan mereka, bagaimana mereka bisa melawan musuh mereka? Bagaimanapun, bahkan 3 jenderal besar dari Aula Hukuman telah ditangkap. Niat sedingin es meletus dari wajah Luoli yang indah dan cantik. Saat pipinya terulur membentuk kontur yang tampaknya sempurna, tangannya yang seperti batu giok dengan erat menggenggam pedang Luo Shen. Saat pedang itu bergetar ringan, riak mulai berfluktuasi di permukaannya, sementara fluktuasi yang tidak jelas berdesir di permukaan, seolah-olah sesuatu yang menakutkan mampu membuka segelnya. Namun, saat riak pada tubuh pedangnya meningkat dalam frekuensi, suara mendesir yang cepat dan tajam terdengar dari dalam kabut spiritual dari kejauhan. Suara desiran yang tiba-tiba menyebabkan getaran di pikiran semua orang. Saat kabut spiritual tersebar, 3 sosok bercahaya melesat keluar dari dalam seperti kilat, sebelum turun ke puncak gunung. Energi spiritual tak terbatas mengalir ke langit, bahkan sebuah cibiran bergema di seluruh cekungan. Orang-orang di peringkat Dewan Karunia benar-benar belatung yang tidak tahu malu. Apa kalian tidak merasa malu pada diri sendiri karena mengepung seorang gadis? Seketika, setelah mendengar suara itu, kegembiraan meledak dari wajah Susuan dan kelompok I. Mu Chen. Orang itu akhirnya tiba. Bab 367 Pertukaran Singkat. Bang! Energi spiritual yang tak terbatas menyapu saat 3 sosok muncul di atas puncak gunung. Saat fluktuasi energi spiritual yang menakjubkan berdesir keluar, mereka menyatu membentuk gelombang tekanan yang sangat besar. Seperti awan hitam yang menjulang di langit, mereka menekan Mu Gui dan kelompoknya di kejauhan. Itu Mu Chen, Shen Changsheng dan Li Xuantong juga. Kejutan dan kegembiraan langsung meledak di wajah Susuan dan yang lainnya saat mereka melihat 3 sosok yang muncul. Awalnya, mereka mengira bahwa Mu Chen akan muncul sendiri. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar menemukan Shen Changsheng dan Li Xuantong. Shen Changsheng, Li Xuantong, mereka telah memulihkan kekuatan mereka. Di sisi lain, setelah melihat Shen Changsheng dan Li Xuantong, yang meletus dalam aura yang sangat mengesankan, sementara tampak lebih kuat dari sebelumnya, wajah Mu Gui, Gui Xiong dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berubah. Bukankah kedua orang itu diracuni oleh racun naga iblis?
Bagaimana mereka bisa memulihkan kekuatan mereka? Racun itu membutuhkan seorang ahli tahap berdaulat untuk menghilangkannya. Mungkinkah mereka memiliki seorang ahli tahap berdaulat yang diam-diam membantu mereka? Saat emosi mereka berfluktuasi, mereka semua menjadi waspada dan berjaga-jaga. Jika Akademi Spiritual Langit Utara benar-benar mengirim seorang ahli tahap berdaulat, mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Meskipun racun naga iblis membutuhkan seorang ahli tahap berdaulat untuk menghilangkannya, jika seseorang memiliki beberapa metode khusus, dia juga bisa menghilangkan racun itu. Jika para ahli tahap berdaulat dari Akademi Spiritual Langit Utara berani mengambil tindakan, penguasa Istana Naga Iblis kita pasti akan menyadarinya. Mo Longzi berbicara dengan nada acuh tak acuh, menyebabkan keterkejutan di dalam hati kelompok mereka menjadi stabil dan tenang. Matanya yang apatis beralih ke arah Shen Changsheng. Li Xuantong dan Mu Chen dipenuhi dengan bayangan menyeramkan, dia berbicara kepada mereka, namun, kalian mampu menghalau racun naga iblis benar-benar melebihi ekspektasi saya. Mengirimkan tatapan menyeramkan yang sama yang mengunci Mo Longzi, Shen Changsheng menjawab dengan cibiran, saya khawatir ada banyak hal yang melebihi ekspektasi Anda. Saat niat mengerikan meletus dari matanya, Shen Changsheng mengambil langkah maju, menyebabkan energi spiritual yang meletus darinya meningkat secara drastis. Tingkat energi spiritual jauh lebih kejam daripada tahap tengah tahap penyelesaian surgawi yang normal, itu sudah mendekati tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Dia akan membuat terobosan. Merasakan fluktuasi energi spiritual yang memancar keluar dari dirinya, wajah Mu Gui dan kelompok mereka sedikit berubah benar-benar layak menjadi Shen Changsheng. Setelah menderita pukulan yang begitu besar, dia tidak hanya tidak merasa tertekan, dia bahkan mampu meningkatkan kekuatannya. Jika mereka mengizinkannya bergegas kembali dari sini, dia mungkin benar-benar dapat membuat terobosan ke tahap penyelesaian surgawi tahap akhir. Menatap Shen Changsheng, mata Mo Longzi juga menyipit. Shen Changsheng ini benar-benar sangat tangguh. Dia bisa naik pangkat ke tahap penyelesaian surgawi tahap akhir sepenuhnya karena metode budidaya Istana Naga Iblis mereka, ditambah dengan dia mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar. Namun, ini dianggap semacam cerukan, karena berkultivasi seperti itu telah menyebabkan penurunan masa hidupnya. Oleh karena itu, dia bisa dianggap telah membayar harga yang sangat mahal. Namun, di depan matanya, dari waktu ke waktu, Shen Changsheng ini masih bisa mengejarnya, yang menyebabkan rasa frustrasi dan kemarahan muncul di dalam hatinya. Meskipun Anda akan menerobos, Anda masih belum mencapai tahap penyelesaian surgawi tahap akhir. Begitu saja, kamu masih berani bertarung denganku. Raung Mo Longzi dengan suara gelap. Apakah saya akan menang atau tidak akan diketahui saat kita bertarung? Shen Changsheng menjawab dengan gembira, tidak ada rasa takut dalam suaranya, dan penghinaan terlihat di matanya. Dia adalah penguasa peringkat surgawi Akademi Spiritual Surgawi Utara, dan mewakili prestise Akademi Spiritual Surgawi Utara. Oleh karena itu, terlepas dari lawan yang dia hadapi, dia sama sekali tidak akan meringkuk atau mundur. Dia tahu bahwa Mo Longzi di depannya adalah musuh yang tangguh, namun, itu bukan alasan baginya untuk merasa takut dan gentar. Saat kilatan gelap melintas di mata Mo Longzi, dia melambaikan lengan bajuni. Detik berikutnya, Lin Zeng dan dua orang lainnya, yang pingsan karena luka serius, mulai melayang dari puncak gunung ke udara. Melihat hal ini terjadi, wajah Mu Chen, Shen Changsheng dan Li Xuantong semuanya tenggelam. Lin Zeng dan dua lainnya sudah mendarat di tangan musuh mereka. Haha, meskipun kalian berdua diselamatkan, mereka telah mendarat di tanganku, kata Mo Longzi sambil tersenyum merenung. Apakah menurut Anda pertukaran ini sepadan? Saya juga memiliki dua orang Anda di tangan saya, jawab Mu Chen sambil dengan menekuk telapak tangannya. Kekuatan hisap meledak sebelum dua sosok datang melesat dari tempat yang tidak jauh. Dua sosok itu adalah Qiyu dan Mao Jiang. Menembakkan tatapan acuh tak acuh pada keduanya, Mo Longzi tersenyum tipis dan berkata, mereka hanya sampah, tidak ada yang penting, lakukan apapun yang Anda inginkan dengan mereka. Kata-kata dan nadanya tampak sangat tanpa emosi, tidak menunjukkan sedikit pun kepedulian terhadap teman-temannya sebelumnya. Mungkin, dia tidak memperlakukan Qiyu dan Mao Jiang sebagai temannya sejak awal. Haha, layak untuk Mo Longzi. Sepertinya mereka hanya alat yang digunakan olehmu, sama seperti orang-orang di belakangmu, kan? Jawab Mu Chen dengan senyum tipis. Seketika, Mu Gui, Gui Xiong dan yang lainnya mulai sedikit mengernyitkan dahi. Mereka juga telah menemukan provokasi dalam kata-kata Mu Chen. Namun, sulit untuk menghindari perasaan sedikit tidak nyaman di dalam hati mereka. Dasar anak nakal berlidah tajam. Mo Longzi melihat dengan tatapan yang sedikit mengerikan ke arah Mu Chen, sebelum menjawab dengan suara gelap, kamu adalah orang yang telah membunuh Bai Xuan dan hampir dibunuh olehku.
Tidak pernah terpikir bahwa Anda benar-benar dapat mencapai tahap seperti itu dalam waktu kurang dari setahun. Jika aku tahu lebih awal, aku akan membunuhmu saat itu juga. Dia sudah menduga bahwa racun naga iblis di dalam diri Shen Changsheng dan Li Xuantong kurang lebih telah ditangani oleh Mu Chen. Jika tidak, Shen Changsheng dan Li Xuantong tidak akan membutuhkan waktu selama itu jika mereka memiliki cara untuk menangani racun tersebut. Sayang sekali kamu tidak akan mendapatkan kesempatan kedua, jawab Mu Chen sambil tersenyum. Seolah-olah tahap akhir tahap transformasi surgawi memiliki kualifikasi untuk mengatakan hal seperti itu di depanku. Mengapa saya membutuhkan sesuatu seperti kesempatan? Dengan kekuatanmu, aku bisa membunuh sesukaku. Bayangan menyeramkan melintas di mata Mo Longzi saat dia melangkah maju. Dalam sekejap, hanya sisa bayangan yang tersisa di posisi semula saat dia muncul tepat di belakang Mu Chen. Mengirimkan tepukan telapak tangan ke depan, energi spiritual hitam keabu-abuan menyapu, berubah menjadi naga iblis yang mengaum saat mengaum ke arah Mu Chen. Namun, saat naga iblis yang mengaum itu mengaum, tombak panjang yang berkilau dengan cahaya keemasan menciptakan garis cahaya keemasan saat menyapu. Menghancurkan udara, itu menusuk tepat ke arah naga iblis itu. Saya benar-benar ingin melihat bagaimana Anda berencana untuk membunuh orang lain di depan saya. Energi spiritual meletus keluar dari tubuh Shen Changsheng tanpa sedikit pun menahan diri, sementara niat mengerikan menyembur dari matanya. Dengan gemetar tombak panjang emasnya, bayangan tombak yang menghapuskan langit, menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka menyelimuti tubuh Mo Longzi, membidik ke arah organ vitalnya. Ding, ding, ding. Menjentikkan 10 jarinya, garis-garis cahaya hitam keabu-abuan melesat keluar dari Mo Longzi, menghancurkan semua bayangan tombak yang datang untuk menelannya, sementara tubuhnya berkibar dan mundur. Mo Longzi, apakah kamu berani berduel denganku? Niat bertarung meletus dari mata Shen Changsheng saat sosoknya secara eksplosif bergegas maju. Selama periode waktu ini, dia telah mengejar Mo Longzi dalam upaya untuk membunuhnya. Namun, yang terakhir terus menghindar dan melarikan diri sejak awal, menyebabkan penjagaannya berangsur-angsur lengah. Pada akhirnya, yang terakhir telah menggunakan alat pengepungan untuk menyebabkan cedera pada dirinya dan Li Xuantong. Di antara mereka berdua, mereka tidak pernah melakukan duel yang sebenarnya dari awal hingga sekarang. Ini adalah sesuatu yang Shen Changsheng sangat tidak suka. Dia haus akan pertarungan yang sebenarnya dengan yang terakhir. Dalam kecepatan yang sangat cepat, dia mengejar Mo Longzi dalam seke cahaya keemasan meletus dari matanya saat dia mengangkat tombak emasnya ke atas, sementara sinar terang dan cemerlang, mirip dengan emas, melesat keluar dari tubuh tombaknya. Tombak panjang emas itu bergetar, tampaknya meletus dengan suara dengungan yang menakjubkan. Niat bertarung meletus darinya saat energi spiritual yang tak terbatas berubah menjadi teratai emas di bagian depan tombak panjang emas. Di permukaan teratai emas, bayangan tombak yang sangat cepat dan ganas menyapu darinya. Teratai emas Dewa Perang. Saat niat bertarung meletus dari mata Shen Changsheng, tombaknya langsung menusuk. Pada saat berikutnya, teratai emas di ujung tombaknya berputar dengan gila-gilaan. Seperti matahari yang terik, menyebabkan cahaya keemasan menerangi di mana-mana, menembus kabut spiritual yang pekat di sekitarnya. Tombak dari Shen Changsheng itu mirip dengan tanduk yang menggantung dari rusa, mirip dengan yang dibuat oleh langit. Kekuatannya yang dahsyat menyebabkan ruang angkasa pun mulai terdistorsi, menunjukkan kekuatannya yang ekstrim. Setelah melihat pemandangan ini, wajah Mu Gui dan kelompoknya di kejauhan sedikit berubah. Jika itu adalah salah satu dari mereka, mereka mungkin tidak akan bisa menerima tombak seperti itu. Shen Changsheng ini benar-benar layak menjadi siswa Akademi Spiritual Surga Utara yang paling menonjol dalam angkatannya. Melihat cahaya keemasan yang telah meletus, kilatan dingin muncul di mata Mo Longzi. Dengan mendengus dingin, dia mengatupkan kedua telapak tangannya, sebelum tiba-tiba memisahkannya. Pada saat itu, tanda naga hitam tampak muncul di salah satu telapak tangannya. Telapak tangan penghancur surga naga iblis. Dia mengirim telapak tangannya menepuk keluar, menyebabkan energi spiritual yang bergejolak menyembur keluar dalam sekejap. Seekor naga iblis raksasa sepanjang 100 kaki mengaum saat keluar. Membawa auman naga yang mengguncang langit, ia membawa kekuatan yang menakjubkan saat ia menghantam teratai emas. Bang! Saat dua serangan kuat bertabrakan, semua orang mendengar suara yang sangat besar bersinar kecemerlangan yang tak terbatas menyapu, dengan cahaya keemasan dan hitam memenuhi bagian mereka di cakrawala. Boom! Badai energi spiritual yang dahsyat menyapu, memaksa kedua sosok di langit untuk mundur setelah melakukan kontak, melesat kembali dari tempat mereka memulai. Dengan berat memukulkan tombak emasnya ke bawah, Shen Changsheng dengan paksa menstabilkan dirinya sendiri,
sebelum menatap tajam ke kejauhan yang hadir di sana adalah Mo Longzi, yang telah melayang dan mendarat, tangannya di belakang punggung saat dia berdiri tegak. Tombak tirani seperti itu darinya masih tidak mampu menghadapi Mo Longzi. Kekuatan yang terakhir di tahap akhir tahap penyelesaian surgawi benar-benar sangat kuat. Bersiaplah untuk bergerak. Shen Changsheng berbicara dengan suara yang dalam sampai sekarang, meskipun mereka telah kehilangan Lin Zeng dan dua jenderal besar lainnya, barisan mereka tidak dianggap lebih lemah dari lawan mereka. Selama mereka bisa menjerat Mo Longzi, dengan kekuatan Mu Chen, Li Xuantong dan Luo Li, mereka mampu mengalahkan musuh-musuh mereka. Namun, saat mereka bersiap untuk memutar energi spiritual mereka dan mengambil tindakan, Mo Longzi tertawa pelan. Dengan lambaian lengan bajunya, Lin Zeng dan dua lainnya mendarat di depan Mu Gui dan kelompoknya, sebelum ditangkap oleh mereka. Shen Changsheng, karena kamu sangat ingin bertarung denganku, aku akan memberimu kesempatan namun. Nada bicara Mo Longzi berubah, sebelum melanjutkan dengan senyuman, itu tidak akan terjadi di tempat ini. Aku akan menunggu kalian semua di kota terpencil barat di luar wilayah terpencil barat. Jika kalian ingin menyelamatkan mereka, datanglah ke kota terpencil barat. Haha, aku ingin membunuh semua yang disebut putra-putra sombong dari Akademi Spiritual Langit Utara di depan banyak orang yang hadir di sana. Pada saat itu, nama saya, Mo Longzi, akan bergema di seluruh benua surga utara. Aku akan memberi tahu semua orang bahwa siswa yang diajar oleh Akademi Spiritual Surgawi Utara Anda akan selalu lebih rendah dari istana naga iblis kami. Dengan tawa kecil yang hangat, Mo Longzi berkibar saat dia mundur, dengan sekelompok orang ganas dengan cepat mengikutinya. Jika Anda ingin menyelamatkan ketiga orang ini, saya akan menunggu Anda di kota terpencil barat siang hari, besok. Menurutmu kamu mau kemana? Shen Changsheng mengeluarkan raungan dingin dengan gerakan tubuhnya, dia secara eksplosif bergegas maju untuk melakukan pengejaran. Setelah melihat ini, orang di belakang, Wu Jia tersenyum tipis. Sambil bertepuk tangan, kabut spiritual langsung menyapu daerah sekitarnya, benar-benar menutupi baskom. Saat hal ini terjadi, sosok mereka dengan cepat menghilang di dalam kabut spiritual. Saat sosok mereka menghilang, satu-satunya yang tersisa dari mereka adalah tawa jahat Mo Longzi, bergema kembali ke Shen Changsheng dan kelompok It. Shen Changsheng, jika Anda tidak ingin melihat mayat ketiganya digantung di kota sunyi barat, bersiaplah untuk menepati janji kami. N. Bab 368 Kota Sunyi Barat. Kota Sunyi Barat, kota terbesar di seluruh wilayah Sunyi Barat, tak terhitung banyaknya ahli dari berbagai tempat yang datang ke kedalaman wilayah terpencil barat untuk berkultivasi akan berhenti dan beristirahat di tempat ini, serta untuk menyiapkan berbagai barang yang berhubungan dengan kultivasi. Oleh karena itu, vitalitas dan keaktifan adalah yang terbesar di seluruh wilayah terpencil barat. Kota ini berada di bawah yurisdiksi Balai Kutub Barat. Kutub Barat ini adalah pengaruh tingkat puncak di benua surga utara, dan sangat kuat. Berbicara tentang hal itu bisa dianggap sebagai penguasa wilayah di benua langit utara. Oleh karena itu, meskipun ada harimau berjongkok dan naga tersembunyi yang bercampur di dalam kota sunyi barat, kasus orang yang menyebabkan masalah di sini sangat jarang lagi pula, dengan pengaruh yang sangat kuat seperti aula kutub barat yang berada di sana, itu bukanlah eksistensi yang baik untuk diprovokasi. Namun, hari ini, kota sunyi barat telah menjadi agak lebih hidup karena beberapa pengaruh eksternal, dengan beberapa orang yang tanggap mampu merasakan gelombang dan raungan di dalam kegelapan. Asal mula semua ini adalah karena Mo Longzi dan kelompoknya. Setelah tiba di kota sunyi barat, mereka segera menempati lokasi yang paling menarik perhatian di dalam kota, teras sunyi barat. Teras terpencil barat berada di titik tertinggi di wilayah terpencil barat. Berdiri tegak di dalam kota seperti gunung, menghadap ke seluruh kota. Dalam kebanyakan kasus, hanya ketika peristiwa besar terjadi di dalam kota sunyi barat, teras sunyi barat akan dibuka. Namun, kali ini, Mo Longzi dan sekelompok orang telah langsung menempatinya. Kelompok tamu tak diundang ini tidak dapat disangkal telah menarik perhatian banyak orang di seluruh kota. Hal ini terutama terjadi setelah melihat 3 sangkar logam raksasa diangkat di teras terpencil barat, yang bahkan menyebabkan keraguan dan kebingungan. Namun, keraguan mereka dengan cepat terhapus, sebelum keterkejutan dan keheranan melanda seluruh kota terpencil barat. Itu karena 3 orang yang terkunci di dalam sangkar logam itu, secara tak terduga, adalah 3 jenderal besar dari Akademi Spiritual Langit Utara. Dengan hubungan Mo Longzi dengan Istana Naga Iblis juga terungkap, banyak orang yang merasakan keterkejutan meledak di dalam hati mereka. Ini adalah pengaruh raksasa yang hampir menjadi penguasa benua langit utara di masa lalu.
Bahkan setelah mengalami penurunan ketenaran dan reputasi setelah perang yang menakjubkan dengan Akademi Spiritual Langit Utara tahun itu dan bersembunyi selama bertahun-tahun, orang-orang tahu bahwa Tuan sebelumnya ini masih memiliki kekuatan menakutkan yang akan membuat orang gemetar ketakutan. Menghadapi Overlord sebelumnya seperti Istana Naga Iblis, bahkan pengaruh puncak di benua surgawi utara, seperti Aula Kutub Barat, masih memiliki banyak ketakutan di dalam diri mereka, dan tidak akan berani memprovokasi terlalu banyak. Dari kelihatannya, Mo Longzi benar-benar telah menangkap 3 jenderal besar dari Aula Hukuman. Terlebih lagi, dia telah menggunakan metode seperti itu untuk menggantung mereka di dalam teras terpencil barat. Apakah ini merupakan demonstrasi kekuatan terhadap Akademi Spiritual Langit Utara? Itu adalah 2 pengaruh terbesar di benua Langit Utara. Apakah mereka berencana untuk melancarkan perang lagi? Ini mungkin menjadi masalah besar yang akan mengguncang seluruh benua Langit Utara. Saat seluruh kota sunyi barat masih terguncang karena terkejut, Mo Longzi tidak menunjukkan tanda-tanda gerakan lainnya. Dia terus duduk di dalam teras terpencil barat, dengan ekspresi acuh tak acuh di matanya, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Di belakangnya, Mu Gu, Gui Xiong, Wu Jia dan yang lainnya berdiri sambil menghadap angin aura yang sangat kuat terpancar dari mereka, meresap ke udara dan membuat semua orang tahu keganasan dan kekuatan mereka. Seluruh kelompok mereka yang terdiri dari 7 orang semuanya memiliki kekuatan di alam tahap penyempurnaan surgawi. Ditempatkan dalam pengaruh apapun, mereka akan diklasifikasikan sebagai elit. Meskipun ada banyak ahli di wilayah terpencil barat, jumlah orang yang kekuatannya mampu melebihi Mo Longzi dan kelompoknya agak kecil. Layak menjadi jenius yang datang dari Istana Naga Iblis. Mampu mencapai tahap penyelesaian surgawi tahap akhir pada usia seperti itu. Itu benar-benar menakutkan. Setelah merasakan fluktuasi mencengangkan yang terpancar dari Mo Longzi, beberapa orang di kota tidak bisa menahan nafas kagum. Tepat seselain itu, dikatakan bahwa Mo Longzi ini tidak dianggap sebagai puncak dari generasi muda di Istana Naga Iblis. Mo Xingtian yang benar-benar menakutkan. Namun, orang itu jarang mengambil tindakan. Sebelumnya, generasi muda dari Akademi Spiritual Surga Utara benar-benar ditekan oleh ketenaran dan reputasi Mo Xingtian. Sepertinya kemampuan Istana Naga Iblis untuk mengasuh orang tidak lebih lemah dari Akademi Spiritual Surgawi Utara. Kamu tidak bisa mengatakan kata-kata seperti itu. Akademi Spiritual Langit Utara, bagaimanapun juga, adalah sebuah akademi, dan tidak memiliki kekejaman yang dijiwai di dalamnya seperti Istana Naga Iblis. Selain itu, siswa memiliki waktu yang terbatas untuk berkultivasi di dalam akademi. Dibandingkan dengan Istana Naga Iblis, yang memiliki sumber daya tak terbatas di bawah ikat pinggangnya, dan memiliki para jenius yang dipupuk dengan susah payah sejak lahir, akan selalu ada sedikit perbedaan. Oleh karena itu, jika Anda melihat dari jauh, Istana Naga Iblis tidak sebanding dengan Akademi Spiritual Langit Utara. Lagi pula, setelah bertahun-tahun, ada cukup banyak lulusan dari Akademi Spiritual Surgawi Utara yang telah melangkah ke tahap berdaulat, dan telah menyebarkan nama besar mereka di dunia 1000 dewa. Itu benar. Setiap pengaruh puncak akan memusatkan dan mengumpulkan sumber daya mereka bersama-sama, sehingga memungkinkan orang-orang luar biasa untuk terus muncul. Tidak hanya Mo Xingtian dari Istana Naga Iblis, Si Qinghai dari Aula Kutub Barat, Xia Yingran dari kelompok pedagang 9 musim panas, Su Buxiu dari Sekte Orang Suci Tungku Surgawi. Orang-orang ini adalah orang-orang yang benar-benar luar biasa dalam generasi muda di benua Langit Utara. Seluruh kota dipenuhi dengan bisikan diskusi, menyebabkan lonjakan keaktifan yang ekstrim di dalam kota. Selain itu, semua orang juga merasa penasaran dengan penampilan Mo Longzi, yang dengan jelas menggambarkan dia sedang menunggu sesuatu. Meskipun mereka tidak terlalu jelas dengan situasi yang sebenarnya, mereka yang tanggap samar-samar dapat melihat perasaan tenang sebelum badai. Badai akan terjadi di dalam kota terpencil barat ini. Keributan dan beberapa keresahan dirasakan karena tindakan Mo Longzi dan kelompoknya di dalam aula besar di tengah kota sunyi barat. Seorang pria berjubah hijau berdiri dengan tangan di belakang punggung. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah pemandangan yang ada di dalam Western Desolate Terrace saat senyum tipis muncul di wajahnya. Ah, Mo Longzi, Anda benar-benar datang ke tempat aula kutub barat kami untuk membangkitkan badai. Sesosok dengan hormat berbicara di belakang pria berjubah hijau itu, Kepala Balai Muda, apakah kita harus melakukan sesuatu? Saya telah menyelidiki bahwa 3 orang yang ditangkap Mo Longzi adalah 3 jenderal besar dari Aula Hukuman Akademi Spiritual Surgawi Utara. Selain itu, Mo Longzi seharusnya berencana untuk menunggu bala bantuan yang datang dari Akademi Spiritual Surgawi Utara, sebelum benar-benar membunuh mereka semua.
Dengan cara itu, reputasi dan prestise di dalam Istana Naga Iblis akan meningkat pesat, bahkan mungkin mendapatkan imbalan atas tindakannya. Mo Longzi ini sepertinya sudah dipromosikan ke tahap penyempurnaan surgawi tahap akhir. Jika tidak, dia tidak akan bisa menghadapi 3 jenderal besar dari Aula Hukuman. Pria berjubah hijau memberikan senyum tipis, sebelum memberi isyarat dengan tangannya dan berkata, masalah antara Istana Naga Iblis dan Akademi Spiritual Surga Utara tidak menjadi perhatian atau melibatkan kita, anggap saja seolah-olah kita tidak bisa melihatnya. Jika mereka ingin bertarung, biarkan saja. Ya, tatapan pria berjubah hijau itu memadat pada sosok di dalam teras terpencil barat yang memancarkan aura yang menyedihkan. Mo Longzi ini benar-benar tangguh. Namun, dibandingkan dengan Mo Xingtian, dia masih lebih lemah sedikit. Mo Xingtian. Memikirkan orang itu, mata pria berjubah hijau itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipit saat dia mulai menghitung tanggal. Bukankah gunung spiritual suci, yang akan menyebabkan gelombang guncangan ekstrim merambat ke seluruh benua langit utara akan segera terbuka. Kali ini, Mo Xingtian mungkin menjadi salah satu musuhku. Suasana di dalam kota terpencil barat semakin lama semakin panas terik. Saat berita tentang masalah ini terus menyebar, siapapun yang pernah mendengarnya semua bergegas ke kota terpencil barat. Akademi Spiritual Langit Utara dan Istana Naga Iblis, bagaimanapun juga, terlalu terkenal di benua langit utara. Masalah kecil apapun yang melibatkan mereka akan mampu mengguncang seluruh benua. Duduk di dalam teras terpencil barat, Mo Longzi memandangi kota raksasa yang berkembang dengan vitalitas di bawahnya, sementara senyum apatis muncul di wajahnya. Jika dia mengalahkan semua siswa elit dari Akademi Spiritual Surgawi Utara di bawah perhatian banyak orang ini, bukankah wajah Akademi Spiritual Surgawi Utara akan hancur lebur ke tanah? Pada saat itu, statusnya di dalam Istana Naga Iblis akan meningkat pesat, dengan kemungkinan bahkan mengancam Mo Xingtian. Pada saat itu, salam yang akan dia dapatkan tidak akan lebih lemah dari yang terakhir. Memikirkan orang itu, bayangan gelap melintas di mata Mo Longzi. Dia memiliki bakat yang sangat mengejutkan. Awalnya, dia seharusnya menjadi orang yang paling menonjol di dalam Istana Naga Iblis. Namun, siapa sangka Mo Xingtian telah duduk dengan kuat di atas kepalanya selama beberapa tahun terakhir. Di dalam Istana Naga Iblis, siapapun yang membicarakannya akan menempatkannya di belakang Mo Xingtian. Ini, pada kenyataannya, merupakan pukulan yang cukup berat bagi Mo Longzi, yang kesombongan batinnya telah mencapai tingkat yang tak tertandingi. Saat masalah ini selesai, reputasiku akan meningkat pesat. Pada saat itu, pasti akan ada jatah saya untuk pembukaan gunung spiritual suci yang akan datang. Selama waktu itu, jika saya memperoleh pembaptisan spiritual suci, saya akan dapat memperoleh fondasi yang baik dalam perjalanan saya untuk dipromosikan ke tahap berdaulat. Kemudian, Mo Xingtian akan tergencet di bawah kakiku. Pada saat itu, hanya aku, Mo Longzi, yang akan benar-benar menjadi yang terkuat dalam generasi muda di benua surga utara. Ekspresi menyeramkan muncul di wajah Mo Longzi saat ambisinya meledak di matanya. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah kejauhan dari kota terpencil barat, sementara seringai dingin muncul dari sudut mulutnya. Shen Changsheng, kalian pasti harus datang. Jika tidak, semua rencanaku akan sia-sia. Reputasiku masih membutuhkan kalian untuk menjadi batu loncatan bagiku. Waktu dengan cepat berlalu di dalam kota sunyi barat, yang suasananya telah berubah menjadi panas. Suara mendesing terus bergema di luar kota saat orang-orang turun ke dalam kota, mirip dengan segerombolan belalang. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tanpa henti menyapu ke arah Western Desolate Terrace, sementara pada saat yang sama melihat keluar kota mereka semua benar-benar ingin tahu. Menghadapi penantian serius oleh Mo Longzi dan barisannya, siapa di antara generasi muda di dalam Akademi Spiritual Surgawi Utara yang berani datang ke sini dan menyelamatkan orang-orang mereka? Saat banyak orang mengangkat kepala dan melihat sekeliling, matahari yang terik di Cakrawala beringsut naik perlahan, sebelum akhirnya mencapai puncaknya di langit. Pada saat ini, gerakan samar terlihat dalam ekspresi acuh tak acuh Mo Longzi, sebelum perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Seringai muncul di matanya saat dia melihat ke arah Cakrawala, di mana suara mendesing tiba-tiba terdengar dari sana. Suara-suara itu tampak sangat cepat dan ganas, menyebabkan pandangan semua orang segera beralih ke arah mereka saat mereka menoleh. 10 sosok melesat seperti petir, sebelum berubah menjadi garis-garis seperti pelangi, muncul di udara di atas kota. Saat cahaya di sekeliling mereka memudar, sosok mereka muncul ke permukaan dan dapat dilihat oleh semua orang. Seorang pemuda berdiri tegap dan lurus di posisi paling depan dari kelompok. Sebuah tombak panjang berwarna emas tergenggam di tangannya, energi spiritual yang tak terbatas memancar keluar.
Tatapan meremehkan ada di matanya, sementara semua orang bisa merasakan aura yang sangat kuat yang memancar darinya. Itu adalah peringkat pertama di peringkat surgawi Akademi Spiritual Surgawi Utara, Sen Changsheng. Mirip dengan Molongzi, Sen Changsheng memiliki reputasi yang cukup baik di benua surga utara. Setelah kedatangannya, dia segera dikenali, menyebabkan gelombang protes bergema di dalam kota. Orang di sampingnya seharusnya adalah peringkat kedua di peringkat surgawi, Li Xuantong. Cek. He Yao, Su Xuan, Su Huang. Mereka semua berada di 10 peringkat teratas dalam peringkat surgawi. Barisan mereka cukup kuat. Siapa kedua orang itu? Mengapa mereka terlihat lebih muda dari Sen Changsheng dan anggota kelompok mereka yang lain? Usia mereka, sepertinya masih mahasiswa baru, kan? Mereka benar-benar berani datang ke tempat ini. Mungkinkah Akademi Spiritual Surga Utara tidak memiliki orang lagi yang bisa dikirim ke sini? Oh, pertunjukan yang sangat menarik akan datang peringkat surgawi Akademi Spiritual Surgawi Utara melawan peringkat Dewan Karunia mereka. Saat sekelompok orang di langit baru saja menampakkan diri, gelombang suara berteriak langsung bermunculan di seluruh kota sebagai bisikan diskusi yang tak terhitung jumlahnya meletus. Namun, tidak ada sedikit pun kepedulian yang diberikan oleh orang-orang di langit saat mereka melemparkan tatapan jahat mereka ke arah Molongzi dan sekelompok orang di dalam teras terpencil barat. Haha. Akhirnya kamu tiba juga. Di bawah tatapan jahat mereka, Molongzi tersenyum tipis. Berdiri, dia memberikan tatapan apatis ke arah Sen Changsheng, Mu Chen dan kelompok mereka. Selamat karena tepat waktu. Jika kalian ingin menyelamatkan ketiganya dari tanganku hari ini, itu harus bergantung pada seberapa besar kemampuan yang kalian miliki. Bab 369 Konfrontasi 4 Sisi. Karena kemunculan sekelompok orang di langit, atmosfer di seluruh kota terpencil barat telah berkobar dan mendidih rasa ingin tahu hadir di mata banyak orang, karena mereka semua jelas ingin tahu persis siapa yang akan mampu mencapai kemenangan akhir dalam konfrontasi langsung antara dua barisan ini. Pertarungan ini tidak dapat disangkal akan menyangkut berbagai aspek dan wajah Istana Naga Iblis, serta Akademi Spiritual Langit Utara. Kedua belah pihak memiliki penguasa yang hadir di dalam diri mereka. Karena berbagai alasan, mereka tidak dapat secara langsung turun tangan dan bertarung, dan hanya bisa mengamati konfrontasi ini dalam kegelapan. Oleh karena itu, barisan yang ada di depan mata semua orang adalah pasukan elit paling tajam dan terhebat yang bisa dikirim oleh kedua belah pihak. Saat Sen Changsheng berdiri dengan angkuh di langit, tatapannya tertuju pada Molongzi, yang mirip dengan ujung pisau. Bergeser sedikit ke atas, dia melihat 3 sangkar logam raksasa yang berisi Lin Zeng, Zhou Qingshan, dan Gu Tianyan yang pingsan dan terluka parah di dalamnya. Setelah melihat 3 orang yang dikurung, wajah Mu Chen dan kelompok itu berubah menjadi dingin, sementara niat membunuh meletus dari mata mereka. Mereka semua memiliki rasa hormat dan bahkan rasa hormat kepada Lin Zeng dan 2 lainnya. Bagaimanapun juga, mereka adalah kakak senior mereka saat ini, mereka dipermalukan sedemikian rupa, membuat mereka agak marah. Haha, sepertinya kalian semua sangat marah. Molongzi melihat ekspresi yang dipenuhi dengan niat membunuh yang ada di wajah Sen Changsheng, Mu Chen dan kelompok itu. Sambil menunjukkan senyum apatis, dia berkata, kalian seharusnya bersukacita karena saya telah mengurung mereka di sini. Jika tidak, saya sudah menghabisi mereka sejak lama. Aku akan membalas apa yang telah kau lakukan pada mereka 100 kali lipat. Menggenggam tombak panjang dengan erat di tangannya, urat-urat hijau mulai menggeliat dan menggeliat di tangannya. Berbicara, suara Sen Changsheng yang rendah dan dalam penuh dengan kedengkian. Saya tahu bahwa Anda benar-benar memiliki kemampuan itu, jawab Molongzi dengan senyum. Jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang? Kirimkan jurus apapun yang kau punya, dan kami akan mengembalikan semuanya padamu. Raung Sen Changsheng dengan suara dingin. Bagaimanapun, Lin Zeng dan 2 orang lainnya berada di tangan musuh mereka. Jadi, mereka masih sedikit khawatir untuk bertindak melawan Molongzi karena takut dia akan melukai Lin Zeng dan 2 lainnya. Bagaimanapun, mereka tidak bisa menjadi tanpa ampun dan benar-benar menunjukkan sedikit pun ketidakpedulian kepada rekan senegaranya seperti Molongzi. Layak menjadi penguasa peringkat surgawi. Anda benar-benar memiliki karisma dan keberanian untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Molongzi tertawa sambil menjulurkan ibu jarini bayangan menyeramkan memenuhi wajahnya saat senyuman muncul dari belahan mulutnya, memperlihatkan 2 baris gigi putih berkilauan. Sebelum berbicara, ini sangat sederhana. Kami telah menyiapkan 4 arena di sini. Anda hanya perlu mengirim 4 orang untuk bertarung dan hanya itu. Namun, tidak ada yang namanya pertandingan yang adil setelah 4 orang ini berhadapan dengan lawan mereka,
mereka memiliki hak untuk memutuskan untuk mundur, atau terus bekerja sama dengan yang lain. Adapun jenis pertarungannya, secara alami sampai mati. Berbicara sampai akhir, senyum di sudut mulut Mo Longzi berubah menjadi kejam dan jahat. Mu Chen samar-samar menyipitkan matanya ketika dia mendengar kata-kata Mo Longzi. Dari apa yang dikatakan yang terakhir, dia telah menjelaskan bahwa dia menginginkan pertarungan solo, yang memungkinkan dia untuk dengan cepat menghabisi lawannya sebelum membantu yang lain. Dengan begitu, dia tidak perlu khawatir dikepung oleh kelompok Mu Chen. Lagi pula, dia akan menghadapi Shen Changsheng, yang telah dipromosikan ke tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Jika ada orang lain yang menyerangnya, itu akan menjadi 2 lawan 1. Dalam situasi itu, bahkan dia tidak lagi memiliki keuntungan. Sebelumnya, alasan mengapa dia bisa menghadapi Lin Zeng dan 2 lainnya adalah karena menghancurkan mereka satu per satu. Jika tidak, ketika mereka bertiga bergandengan tangan untuk bertarung dengannya, hampir tidak mungkin untuk menangkap mereka semua. Pada saat ini, Mo Longzi juga mengandalkan konsep yang sama. Dia berasumsi bahwa dalam pertarungan solo, tidak ada seorang pun dari pihak Mu Chen yang bisa menjadi tandingannya. Dengan begitu, ia akan segera meraih kemenangan dan berbalik untuk menghadapi yang lainnya. Ini benar-benar akan membantunya menghindari Peng, namun, itu harus bergantung pada apakah Mo Longzi benar-benar mampu meraih kemenangan dengan begitu cepat dan membebaskan tangannya untuk menyerang orang lain. Dari kelihatannya, dia memiliki kepercayaan diri yang sangat besar pada kekuatannya sendiri. Mata Shen Changsheng dan kelompok itu berkedip samar, setelah melihat dengan jelas niat Mo Longzi. Dalam situasi saat ini, mereka memiliki keunggulan numerik, dan berkerumun di sekitar Mo Longzi dan kelompoknya memiliki beberapa keuntungan bagi mereka. Namun, karena Lin Zeng dan 2 lainnya berada di tangan yang terakhir, mereka tidak memiliki banyak suara. Sepertinya kepercayaan diri yang Anda miliki untuk diri Anda sendiri benar-benar cukup besar. Mengambil satu langkah, tombak panjang emas di tangan Shen Changsheng meletus dengan cahaya keemasan yang cerah dan gemilang. Saat cahaya keemasan itu berkembang dan memenuhi langit, Shen Changsheng tampak seperti dewa perang. Niat dingin memenuhi matanya saat dia menatap Mo Longzi sambil berkata, "Kami akan menerima pertarungan ini." Haha, itu keberanian yang luar biasa. Mo Longzi meraung dengan tawa yang memiliki niat mengerikan yang tak ada habisnya dalam suaranya. Dengan lambaian tangannya, dia berkibar saat dia mundur. Menembak melintasi langit, 3 orang lain dari kelompoknya mengikuti dan menembak ke langit. Secara keseluruhan, mereka menempati 4 wilayah terpisah di langit. 3 orang yang melesat keluar adalah Mu Gu, peringkat ketiga di Dewan Hadiah, Gui Xiong, peringkat keempat, dan peringkat kelima Wu Jia. Dari ketiga orang ini, 2 di antaranya memiliki kekuatan pada tahap penyelesaian surgawi tahap akhir, sementara yang tersisa adalah Master Arai Spiritual peringkat 5, orang yang lebih misterius dan sulit untuk keempatnya bukanlah orang yang bisa dengan mudah dihadapi oleh Mu Chen dan kelompoknya. Haha, siapa yang berani bertarung denganku? Gui Xiong mendongakkan kepalanya, mengaum dengan tawa saat aura baleful yang mencengangkan menyelimuti seluruh tubuhnya. Melihat dengan jahat ke arah Mu Chen dan kelompoknya, kapak raksasa di tangannya tampak seolah-olah dia ingin membelah dan menghancurkan langit dan bumi. Mu Gu juga memiliki senyum apatis di wajahnya, sementara tubuhnya yang kurus dan layu tampak berkilau. Tulang-tulang di bawah kulitnya terlihat samar-samar di balik kulitnya. Mengunci tatapannya pada Luo Li, sepertinya pertarungan yang terjadi kemarin belum mencapai tingkat kepuasan yang diinginkan. Dibandingkan dengan 3 orang lainnya, Wu Jia adalah yang paling pendiam dan duduk dengan tenang di langit. Udara di sekitar tubuhnya berdesir samar-samar, sementara fluktuasi misterius terpancar darinya. Orang ini tampak seperti ular berbisa. Dia tidak mengeluarkan suara dan tidak ada gerakan yang dapat dideteksi, tetapi mampu memberikan serangan yang menyebabkan kematian dalam keheningan. Di dalam aula terbesar di kota terpencil barat, pria berjubah hijau juga melihat dengan penuh minat pada konfrontasi yang terjadi di langit di atas kota. Haha, kepala aula muda. Sepertinya Mo Longzi benar-benar licik. Kekuatannya harus dianggap yang terkuat di antara orang-orang di kedua belah pihak. Dalam pertarungan solo, satu-satunya orang yang bisa melakukan perlawanan terhadapnya mungkin hanya Shen Changsheng. Namun, yang terakhir tidak akan bisa bertahan lama. Oleh karena itu, setelah dia menyelesaikan pertarungannya, seluruh situasi ini bisa dianggap selesai. Jelas sosok yang berdiri di belakang pria berjubah hijau. Mendengar kata-kata itu, pria berjubah hijau tersenyum dan menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Namun, jika Akademi Spiritual Langit Utara mencapai kemenangan dalam 3 pertarungan lainnya sebelum itu terjadi, segalanya akan berbeda." Mu Gu dan Gui Xiong itu sama-sama berada di tahap tengah tahap penyempurnaan surgawi dalam kelompok orang-orang dari Akademi Spiritual Langit Utara,
hanya Li Xuantong yang bisa mengatasi salah satu dari mereka, bahkan dia bisa mendapatkan keunggulan. Namun, meskipun itu masalahnya, dia tidak memiliki cara untuk menghabisi salah satu dari mereka dengan cepat. Selain Li Xuantong dan Shen Changsheng, orang-orang lain dari Akademi Spiritual Surga Utara berada di pihak yang lebih lemah. Dari mereka yang tersisa, yang terkuat adalah He Yao. Namun, dia hanya berada di tahap awal tahap penyempurnaan surgawi. Ada seorang gadis cantik, dan dia adalah seseorang yang sedikit tidak dapat dilihat oleh saya. Mungkin, dia bisa menjadi variabel dalam konfrontasi ini. Menyapu pandangannya ke seluruh Mu Chen dan kelompoknya di kejauhan, tatapan pria berjubah hijau itu akhirnya mendarat di tubuh Mu Chen untuk sesaat, sementara bayangan misterius melintas di matanya dengan sedikit mengerutkan dahinya, dia melanjutkan dengan berkata, tahap transformasi surgawi tahap akhir. Mungkinkah angkatan siswa saat ini dari Akademi Spiritual Surga Utara tidak berguna? Lebih jauh lagi. Mengalihkan pandangannya ke arah Wu Jia, yang masih sangat pendiam di wilayah lain di langit, pria berjubah hijau itu berbicara dengan suara lembut, dari keempat orang ini, selain Molongzi, Wu Jia, yang memiliki peringkat terendah di antara mereka, adalah orang yang paling sulit untuk dihadapi. Mendengar kata-katanya, sosok yang berdiri di belakangnya menganggukkan kepalanya meskipun dia tidak memiliki ketenaran yang luas, ketika seorang guru arai spiritual peringkat 5 benar-benar mengambil tindakan, dia bahkan mungkin lebih sulit untuk dihadapi daripada Mu Gu dan Gui Xiong. Molongzi dan ketiga orang itu adalah lawan yang mengerikan meskipun Akademi Spiritual Surga Utara memiliki keunggulan 1 menit dalam keunggulan numerik, mereka kehilangan itu dalam pertarungan ini. Dari kelihatannya, mereka benar-benar dipaksa ke ujung jalan mereka. Haha, ada apa? Apakah kamu sudah memutuskan? Tanya Molongzi sambil menyeringai sambil melihat ke arah Shen Changsheng dan kelompoknya. Semua mata di kota terpencil barat juga melihat ke arah Shen Changsheng dan kelompok ini. Semua orang sangat penasaran bagaimana Shen Changsheng dan kelompoknya akan berpisah dalam situasi saat ini. Saya akan berurusan dengan Molongzi. Shen Changsheng berkata dengan suara rendah dan dalam. Dalam kelompok mereka, kekuatannya dianggap yang terkuat. Tugas mengulur-ulur dan menghalangi Molongzi hanya bisa diselesaikan olehnya. Sehubungan dengan hal ini, tidak ada yang keberatan dengan hal ini. Biarkan aku berurusan dengan Mu Gu itu, aku akan menghabisinya secepat mungkin. Luo Li berkata saat tangannya yang seperti giok mencengkeram sarungnya dengan erat, sementara hawa dingin keluar dari dalam matanya yang seperti kaca. Jadi, Wu Jia yang tersisa untukku. Li Xuantong tiba-tiba bertanya. Meskipun Wu Jia menduduki peringkat terendah di antara keempatnya, semua orang tahu betapa menakutkannya kemampuan yang dimiliki oleh Master Arai Spiritual peringkat 5 begitu dia mampu mengatur arai spiritualnya, bahkan orang-orang di tahap tengah tahap penyempurnaan surgawi akan berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan di depannya. Li Xuantong tahu tentang hal ini, dan oleh karena itu, memilih untuk bertanggung jawab dan berurusan dengan Wu Jia. Shen Changsheng melihat ke arah Mu Chen pada saat ini, mata yang terakhir tampak sedikit menyipit saat dia mulai menatap Wu Jia, yang sedang duduk dengan tenang di langit. Sambil menggelengkan kepalanya dengan lembut, Mu Chen berkata, biarkan aku menghadapinya. Saya juga seorang guru arai spiritual. Mu Chen tidak meragukan kekuatan Li Xuantong namun, tindakan dan metode Wu Jia itu aneh dan aneh. Bahkan jika yang terakhir tidak dapat menghabisi Li Xuantong dalam sekejap, begitu dia menyelesaikan pengaturan arai spiritualnya, ingin mengikat Li Xuantong akan menjadi tugas yang sangat mudah untuk diselesaikan. Tujuan musuh mereka adalah mengulur waktu yang cukup untuk Molongzi. Oleh karena itu, kelompok dari Akademi Spiritual Langit Utara sama sekali tidak dapat diikat oleh tiga lainnya, dan perlu menyelesaikan tiga pertarungan lainnya secepat mungkin. Oleh karena itu, pada aspek berurusan dengannya, Mu Chen, yang juga merupakan Master Arai Spiritual, adalah pilihan paling ideal. Mendengar kata-kata Mu Chen, Li Xuantong terdiam beberapa saat, sebelum dengan lembut menganggukkan kepalanya sambil menjawab, kamu hati-hati. Karena kita sudah memutuskan, ayo pindah. Mengepalkan tombak Dewa Perang teratai emas dengan erat di tangannya, dengan raungan rendah, Shen Changsheng tiba-tiba melesat, muncul tepat di depan Molongzi. Menghadapi pertarungan ini, semua orang sudah bisa menebak hal itu akan terjadi dengan demikian, semua orang tidak merasa terkejut dengan hal ini. Li Xuantong juga melesat keluar, dan muncul di hadapan Gu Xiong. Sambil mengepalkan pedang panjangnya dengan tangannya yang seperti batu giok, Luo Li berbicara kepada Mu Chen dengan suara lembut, hati-hati aku akan menghabisinya secepat mungkin dan datang membantumu. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia menembak, sasarannya adalah Mu Gu yang berada di kejauhan.
Tindakannya seketika menyebabkan beberapa suara teriakan meletus di dalam kota terpencil barat. Gadis muda cantik yang muncul seolah-olah dia adalah seorang mahasiswa baru sebenarnya telah menjadi lawan Mugu, peringkat ketiga di Dewan Hadiah. Di seberang cakrawala, hanya Wu Jia yang tersisa yang tidak terpilih pada saat ini. Wajahnya masih memiliki ekspresi acuh tak acuh yang sama dengan matanya yang berbinar, mirip dengan ular berbisa yang mencicipi udara dengan lidahnya. Semua orang menatap kelompok orang yang tersisa dari Akademi Spiritual Langit Utara. Menghadapi peringkat terendah itu, namun lebih sulit untuk dihadapi daripada Mugu dan Gui Xiong, Wu Jia, siapa di antara mereka yang akan mengambil tindakan? Di dalam aula besar, pria berjubah hijau itu juga dipenuhi dengan ketertarikan saat dia menatap ke langit. Di bawah tatapan menebak-nebak yang tak terhitung jumlahnya di dalam kota sunyi barat, Mu Chen perlahan-lahan menghembuskan gumpalan udara putih, sebelum berjalan keluar dari kelompok. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera setelah mengidentifikasi kekuatan Mu Chen, ekspresi tidak percaya segera muncul di setiap wajah mereka. Pemuda ini, yang kekuatannya baru mencapai tahap akhir tahap transformasi surgawi, benar-benar berani mengambil tindakan. Di dalam aula besar, pria berjubah hijau itu juga samar-samar melongo, sebelum dia dengan samar menyipitkan matanya dengan lembut mengetuk jarinya, dia bergumam pada dirinya sendiri, tahap akhir tahap transformasi surgawi melawan Master Array Spiritual peringkat 5. Haha, ini benar-benar menarik. Aku tidak tahu apakah dia ingin mati, atau apakah dia benar-benar memiliki kemampuan atau metode yang menakjubkan. Bab 370 Persaingan Array Spiritual dengan Wu Jia. Saat Mu Chen berjalan keluar, tidak hanya menyebabkan suara teriakan yang tak terhitung jumlahnya berdering di dalam kota sunyi barat, itu juga menyebabkan ekspresi Wu Jia yang tampak acuh tak acuh sedikit bergetar saat tatapannya yang gelap dan dingin mengunci pada yang pertama. Namun demikian, Mu Chen menutup mata terhadap semua tatapan itu melesat keluar, dia perlahan-lahan berhenti beberapa ratus meter dari Wu Jia. Sambil menangkupkan tinjunya, dia berbicara dengan senyum tipis. Akademi Spiritual Surga Utara, mahasiswa baru Mu Chen, maju untuk mencari bimbingan. Orang ini, benar-benar hanya mahasiswa baru. Kata-kata Mu Chen langsung menyebabkan teriakan kaget dan takjub terdengar, sebelum semua orang berbalik dan saling memandang. Angkatan mahasiswa baru dari Akademi Spiritual Surgawi Utara ini sebenarnya setiran itu. Baru saja tiba di Akademi Spiritual Surgawi Utara, mereka benar-benar berani bertindak begitu merajalela di benua Surgawi Utara. Wu Jia menatap lurus ke arah Mu Chen, sementara tidak banyak yang disebut penghinaan dan penghinaan yang hadir dia tahu bahwa apa yang disebut, mahasiswa baru, di hadapannya, pada kenyataannya, bukanlah karakter yang sederhana. Jika tidak, Qi Yu dan Mao Jiong tidak akan kehilangan nyawa di tangannya. Alasan mengapa situasi saat ini akan berkembang ke tahap seperti itu adalah karena pemuda di depannya yang muncul begitu saja. Jika bukan karena dia tiba-tiba menerobos blokade mereka untuk menemukan Shen Changsheng dan Li Xuantong, dan bahkan menghilangkan racun naga iblis di dalam tubuh mereka, orang-orang yang terkunci di dalam sangkar logam itu mungkin bukan hanya Lin Zeng dan dua lainnya. Jika bukan karena pemuda ini, pertarungan 4 lawan 4 ini tidak akan ada, dan satu-satunya hal yang perlu mereka lakukan adalah dengan santai menikmati proses menginjak-injak wajah Akademi Spiritual Surgawi Utara. Menatap Mu Chen dalam-dalam, energi spiritual mulai berdesir di sekitar tubuh Wu Jia, tampak seolah-olah dia berdiri di dalam danau yang bergelombang. Dor. Di kejauhan, energi spiritual yang tak terbatas meletus seperti badai dari Shen Changsheng. Mengangkat tombak dewa perang teratai emasnya, cahaya dingin meletus dari matanya saat dia melesat ke depan. Tombak bayangan menghiasi langit, memunculkan energi spiritual yang menakutkan saat mereka mengepung Mo Longzi. Haha, Shen Changsheng. Karena kamu benar-benar ingin bertarung denganku, aku akan mengabulkan permintaanmu hari ini. Mo Longzi mengangkat kepalanya dengan raungan panjang yang sombong dan penuh dengan tawa energi spiritual hitam keabu-abuan meletus darinya, sebelum berubah menjadi naga iblis, melilit dan melilit di sekelilingnya. Pada saat ini, langit mulai berubah menjadi gelap dan suram. Kali ini, aku akan memberitahumu, perbedaan yang sebenarnya di antara kita. Dengan mengepalkan tinjunya, dua naga iblis terkumpul di tangannya. Meraih mereka, dia menembak keluar, berbenturan langsung dengan Shen Changsheng yang masuk tanpa sedikit pun mundur. Bang! Bang! Energi spiritual yang tak menentu menyapu saat kedua pria itu saling berhadapan di udara di bawah gelombang kejut yang dihasilkan oleh serangan mereka, bahkan lapisan awan di langit benar-benar terpisah. Pertarungan mereka sangat mencengangkan dan menggetarkan jiwa. Setelah melihat Shen Changsheng memulai pertarungan,
Luo Li dan Li Xuantong tidak terus ragu-ragu dan dengan cepat bergegas keluar menuju musuh masing-masing setelah meluncurkan serangan mereka. Mereka tidak melakukan pemanasan, karena yang paling mereka butuhkan sekarang adalah waktu. Mereka harus mengalahkan musuh mereka sebelum Shen Changsheng jatuh. Hanya ketika itu terjadi, mereka baru bisa membalikkan keadaan di depan mereka. Bang! Di dalam batas cakrawala yang tak berujung, 3 pertarungan langsung terjadi. Energi spiritual tak terbatas berdesir dan menyapu, tampaknya memenuhi seluruh langit di atas kota terpencil barat, menyebabkan ekspresi terkejut memenuhi wajah banyak orang. Tahap penyempurnaan surgawi tahap akhir orang-orang dengan kekuatan ini sudah bisa dianggap sebagai peringkat teratas di seluruh benua surga utara. Bahkan ada beberapa kekuatan dan pengaruh yang sepenuhnya dipimpin oleh karakter dengan tingkat kekuatan ini. Oleh karena itu, konfrontasi yang terjadi di langit jelas sangat spektakuler bagi orang-orang di kota. Merasakan badai energi spiritual menyapu cakrawala, Mu Chen menghirup udara dalam-dalam, sebelum mata hitamnya berangsur-angsur menjadi dingin. Mengunci pandangannya pada Wu Jia, energi spiritual yang terbakar dengan api hitam naik dari tubuhnya. Ekspresi apatis masih ada di wajah Wu Jia dan tidak ada satu kata pun yang terucap darinya. Dengan formasi segel tangan, udara di sekitar tubuhnya mulai bergejolak dan berkobar. Saat sinar kecemerlangan memancar keluar, 2 arai spiritual raksasa segera muncul di belakang punggungnya. Jelas, dia telah lama melakukan persiapan. 2 arai spiritual raksasa itu mulai berputar dengan cepat sambil memancarkan fluktuasi energi spiritual yang luar biasa. Itu adalah 2 arai spiritual peringkat 4. Namun, mereka diatur oleh Wu Jia dengan gerakan tangannya yang santai. Dia menjadi master arai spiritual peringkat 5 bukanlah reputasi yang tidak dapat dibenarkan. Saat kedua arai spiritual berputar, energi spiritual yang tak terbatas memadat, sebelum berubah menjadi 2 tangan yang terbuat dari energi spiritual yang besar menembak secara eksplosif, mereka segera menepuk dengan marah ke arah lokasi Mu Chen. Mu Chen mengangkat kepalanya, pupil hitamnya memantulkan bayangan tangan besar yang terbuat dari energi spiritual menuju ke arahnya dengan pembentukan segel tangan, sinar kecemerlangan meletus dari udara di belakangnya, sebelum 2 arai spiritual raksasa muncul. Saat 2 arai spiritual muncul di belakang Mu Chen, suara teriakan tampak berdering di seluruh kota. Mu Chen itu sebenarnya adalah master arai spiritual. Tidak heran mengapa dia begitu percaya diri namun, dia tidak mungkin memiliki pencapaian yang lebih besar dari Wu Jia pada aspek arai spiritual, bukan? Itu sulit untuk karena kali ini adalah pertarungan antara master arai spiritual, akan ada pertunjukan yang cukup bagus untuk ditonton. Mu Chen tidak peduli sedikit pun dengan bisikan diskusi yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di udara dengan jentikan jarinya, cahaya keemasan meletus dari 2 arai spiritual di punggungnya. Dalam sekejap, 2 roda gigi emas raksasa melesat secara eksplosif. Mengukir 2 garis di cakrawala, mereka menghantam langsung ke tangan-tangan raksasa yang terbuat dari energi spiritual yang turun. Boom! Energi spiritual langsung meledak keluar saat kedua serangan itu perlahan-lahan larut dalam kehancuran bersama. Jadi, kau adalah master arai spiritual. Jejak emosi akhirnya muncul di mata Wu Jia. Sebagai tanggapan, Mu Chen membalas senyumannya, penuh dengan niat dingin. Detik berikutnya, dia menembak, energi spiritual yang tak terbatas mengembun di tinjunya. Menjadi seorang guru arai spiritual, dia secara alami tahu bahwa seseorang tidak boleh memberikan terlalu banyak waktu bagi seorang guru arai spiritual untuk mempersiapkan diri saat berhadapan dengannya. Melihat Mu Chen bergegas ke arahnya, Wu Jia juga merasakan maksud dari yang pertama. Menampilkan senyum tipis, dia berbicara, jika Anda berpikir Anda dapat menghalangi master arai spiritual peringkat 5 seperti itu, Anda benar-benar meremehkan saya. Dengan melambaikan lengan bajunya, lebih banyak arai spiritual mulai terbentuk di belakangnya, dengan semuanya adalah arai spiritual peringkat 4 namun, mereka semua diatur oleh jentikan tangannya. Bang! Energi spiritual yang tidak menentu meletus dari masing-masing arai spiritual peringkat 4, sebelum bergemuruh dengan keras ke arah Mu Chen namun, menghadapi serangan dengan tingkat seperti itu, tidak ada perubahan sedikit pun pada ekspresinya sebelum busur petir hitam muncul di tubuhnya, benar-benar membasmi serangan yang masuk. Bang! Serangan Wu Jia meledak di tubuh Mu Chen saat dia menembus rentetan energi spiritual yang tidak menentu tanpa ada satu goresan pun yang muncul di tubuhnya dalam ketangguhan tubuh dagingnya, arai spiritual peringkat 4 itu sama sekali bukan ancaman baginya. Kamu benar-benar telah menyempurnakan fisikmu. Melihat Mu Chen, yang telah menembak semua serangan yang dia luncurkan, mata Wu Jia sedikit menyipit, sebelum menggelengkan kepalanya sepertinya arai spiritual peringkat 4 tidak dapat menghalangi Mu Chen sedikit pun.
Dengan mengepalkan tangannya, sebuah bola logam emas yang ditutupi dengan pola rahasia yang rumit muncul di dalamnya dengan satu jentikan, bola itu melesat keluar, sebelum 1000 sinar kecemerlangan muncul darinya. Tak disangka, itu adalah sebuah benih arai spiritual. Saat cahaya keemasan meletus, ia langsung berubah menjadi arai spiritual raksasa yang tak tertandingi. Energi spiritual memadat dengan cepat di dalam pusat arai spiritual, sebelum akhirnya berubah menjadi jam emas raksasa. Setelah terbentuk sempurna, suara dengungan langsung menyelimuti Mu Chen di dalamnya. Memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat, jam emas ini jauh lebih kejam daripada susunan spiritual peringkat 4 yang disusun sebelumnya olehnya. Jelas, jam emas ini telah melanggar batas arai spiritual peringkat 5. Saat jam emas itu menyelimuti Mu Chen, getaran yang kuat mulai menyebar melaluinya. Suara dering yang jernih dan merdu terus menyebar darinya, sementara semakin cepat satu demi satu. Jelas, Mu Chen, yang berada di dalamnya, dengan cepat menghancurkan susunan yang mengelilinginya. Ekspresi acuh tak acuh masih memenuhi wajah Wu Jia saat sosoknya berkibar kembali. Kedua tangannya menyatu membentuk segel, dan segel spiritual mulai berkilauan seperti bintang di langit malam saat mereka mengembun dengan kecepatan yang mencengangkan. Jumlahnya sudah mencapai ratusan. Jelas, Wu Jia ini akhirnya bersiap untuk menggunakan jurus membunuh yang sebenarnya. Wosh! Ratusan segel spiritual secara eksplosif melesat keluar, sebelum menyatu di udara. Dalam sekejap, semua orang di dalam kota dapat melihat sesuatu yang mirip dengan badai yang terbentuk di langit. Ekspresi serius memenuhi wajah orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota karena mereka dapat merasakan betapa dahsyatnya arai spiritual yang diatur oleh Wu Jia kali ini jelas dianggap sebagai salah satu yang cukup kuat di antara semua arai spiritual peringkat 5. Boom! Boom! Retakan demi retakan mulai muncul dan meluas ke permukaan jam emas raksasa itu. Dengan ledakan terakhir, sebuah lengan yang terbungkus petir hitam melesat keluar dari dalam. Detik berikutnya, seluruh jam raksasa itu benar-benar meledak, berubah menjadi titik-titik cahaya yang menghiasi langit, sebelum akhirnya menghilang ke udara. Setelah menghancurkan jam emas raksasa itu, Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, yang telah berubah menjadi redup dan gelap. Sebuah arai spiritual raksasa, dengan lebar sekitar beberapa ratus kaki, tersebar di langit, menyelimuti sekelilingnya. Arai spiritual ini. Saat Mu Chen melihat ke arah arai spiritual raksasa itu, matanya sedikit berkontraksi, karena dia dapat menemukan beberapa fluktuasi berbahaya yang berasal dari. Saat energi spiritual yang tak terbatas melolong darinya, bentangan langit tempat Mu Chen berada tampak seolah-olah telah terputus dari dunia. Pada saat yang sama, semua pandangan di seluruh kota terhalang untuk melihatnya. Di mata semua orang, mereka hanya bisa melihat arai spiritual raksasa yang tak tertandingi, sementara tidak dapat melihat dua orang yang saling berhadapan di dalamnya. Namun, meskipun mereka tidak dapat melihat di dalamnya, semua orang tahu bahwa itu akan menjadi saat yang menentukan bagi pemenang dan pecundang ketika salah satu dari keduanya keluar dari arai spiritual. Saat layar cahaya energi spiritual mengelilinginya, Mu Chen melihat ke kejauhan, ke tempat di mana Wu Jia duduk di udara. Dada Wu Jia sedikit terangkat, sementara ekspresi serius memenuhi matanya. Jelas, mengatur susunan yang begitu besar telah menyebabkan konsumsi kekuatannya yang cukup besar. Sampai saat ini, 9 lapis gunung dan sungai araiku telah menjebak 13 ahli tahap penyempurnaan surgawi di dalamnya sampai mati. Dengan niat jahat dan mengerikan seperti ular berbisa, Wu Jia menatap Mu Chen, sementara senyuman yang ada di sudut mulutnya tampak sangat menakutkan dan menyeramkan. Berbicara, dia berkata, kamu bisa cukup bangga pada dirimu sendiri karena bisa memaksaku untuk mengeluarkannya dengan tahap akhir tahap transformasi surgawi. Namun, hasil akhirmu tidak akan berbeda dari ke-13 orang itu. Saat suaranya terdengar, tangannya tiba-tiba menyatu membentuk segel. Dalam sekejap, arai spiritual raksasa yang tak tertandingi meletus dengan kecerahan yang menyilaukan, mengubah tempat ini menjadi sesuatu yang mirip dengan dunia kecil. Di dalam dunia kecil arai spiritual terdapat 9 gunung yang bersinar dengan cahaya keemasan, tampak seperti 9 gunung ilahi. Cahaya keemasan yang terang dan gemilang perlahan-lahan muncul saat memancar dari 9 gunung tersebut. Pada saat yang sama, tekanan energi spiritual yang menakutkan mulai merembes keluar. Melihat 9 gunung dan merasakan tekanan yang masuk, ekspresi Mu Chen mulai perlahan berubah menjadi serius.